Kali ini saya akan memberikan pengantar dua buah cerita. Cerita pertama terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah. Pada saat sampai di tengah bukit, Umar bin Khattab melihat seorang anak pengembala sendirian. Dia turun dari sebuah bukit bersama ratusan domba. Karena pengembala kambing itu dicari tanah yang banyak rumputnya, kemudian digembalakan. Kemudian ketika Umar bin Khattab melihat seorang gembala bersama ribuan domba, Umar bin Khattab ingin menguji kejujuran anak itu. Akhirnya Umar bin Khattab menemui anak itu. "Wahai anakku," panggilannya anak ya karena kecil, "jualah domba ini kepadaku." Si anak ini mengatakan, "Wahai Khalifah Umar bin Khattab, saya bukanlah pemilik dari domba itu. Saya hanyalah seorang penggembala yang tugasnya adalah mengiring domba ini untuk aku beri makan ke rumput dan minum air di sumber air." Khalifah mengatakan lagi, "Kalau begitu dombanya kan banyak, kan ribuan. Kamu bilang saja ada satu ekor domba yang dimakan serigala." Anak itu mengatakan, "Fa'inallah, fa'inallah." Lalu Allah ada di mana? Kalau Khalifah menyuruhku dan aku menjual domba ini. Ketika Khalifah mendengar fa'inallah, lalu di mana Allah? Khalifah terharu, menangis, dan langsung mengatakan, "Engkau adalah anak yang jujur. Engkau adalah anak yang amanah. Bisa saja kamu mengatakan domba ini hilang atau domba ini dimakan, tapi kamu mengatakan aku tidak berani karena Allah berada di mana dan kapan saja. Tidak ketahuan kan jumlahnya banyak." Kemudian cerita kedua adalah terjadi di sebuah pondok pesantren. Ada seorang anak laki-laki yang sangat disayangi oleh santri, oleh kiainya. Banyak santri yang lain itu merasa iri, itu siapa itu? Kok kemana-mana dijajah oleh kiai, ya, sering diberi oleh kiai. Protes, "Kiai, kenapa si fulan itu kok sangat kiai sayangi? Kamu ingin tahu mengapa aku sayangi santri ini? Kalau begitu besok semua apa keistimewaan anak ini? Besok pagi kalian semua membawa pisau, berkumpul di lapangan. Untuk apa? Besok akan aku beritahu." Akhirnya santri berkumpul, masing-masing membawa pisau. "Baik santri sekalian, pada hari ini akan diadakan lomba memotong ayam. Siap pisaunya? Siap." Akhirnya masing-masing santri itu membawa sebuah pisau dan dikasih seekor ayam. Akhirnya menyebarlah para santri itu, ada yang di gua, ada yang di tempat yang sepi. Nah, kemudian ketika selesai menyembelih ayam, semuanya berhasil menyembelih ayam kecuali satu orang santri yang tadi itu. Kemudian dia, "Wahai santriku, kenapa lombanya kan lomba menyembelih ayam? Tadi aku mengatakan sembelihlah di sebuah tempat yang tidak ada seorang pun mengetahuinya, yang kiai.
Ketika saya pergi ke atas bukit, mau aku sembelih ayam itu, aku teringat Allah melihat aku. Aku pindah ke dalam gua, ya. Kemudian aku baru mau menyembelih, aku baru sadar Allah itu ada di mana-mana. Akhirnya seluruh santri baru tahu kenapa santri ini menjadi seorang yang istimewa. Jadi dua cerita ini sebenarnya adalah sebuah hikmah tujuan berpuasa. Tujuan berpuasa itu adalah menjadikan diri kita mempunyai jiwa yang ihsan. Ihsan itu apa? Kalau di dalam hadis An-Nawawiyah itu ada malaikat bertanya kepada Rasulullah. Malaikat itu nyamar menjadi manusia malaikatnya. Rasulullah, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kalau Islam itu ada di dalam rukun Islam, rukun iman. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah, maka kamu seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan, ya. Dan ketika kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan melihat kamu. Itulah sebenarnya tujuan akhir puasa. Kamu kan tidak berani kan? Ada nggak tadi waktu wudhu umurnya kan 3 kali kan? Ada yang 3 kali langsung menenggak air greget kan? Tidak ada yang tahu. Ada apa enggak? Jadi yang ketiga itu airnya nggak disemprotkan, diminum greget. Ada apa tidak? Tidak ada. Mungkin di rumahmu sepi ya, kulkas ada kulkas, ada buah-buahan, nggak ada yang tahu. Ibu tidur, ayah belum, adik main. Kamu berani nggak ngeluarin buka kulkas minum air? Berani apa tidak? Tidak. Karena itu menjadi sia-sia. Jadi tujuan akhir puasa ini pelatihan, pendidikan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Allah itu mendidik manusia dengan ibadah-ibadah, termasuk sholat. Sholat itu mendidik disiplin, ya, mendidik jiwa jujur. Misalnya kamu sholat sendirian di rumah, sholat zuhur, kan 4 rakaat tuh. Kamu pernah nggak sholat zuhur 3 rakaat? Bukan masih dulu? Pernah nggak? Tidak pernah, karena yakin adanya Allah. Ketika Allahu Akbar, takbir, ya, itu kamu nggak baca sama sekali. Pernah apa tidak? Tidak pernah. Karena kamu yakin bahwa Allah itu selalu melihat di kita. Jadi tujuan akhir dari ibadah puasa itu mendidik jiwa yang ihsan, yakin bahwa kita bisa melihat Allah. Kan banyak bukti adanya Allah itu, adanya langit, adanya bumi, adanya kematian, adanya matahari. Itu kan ada buktinya Allah. Apalagi kalau pas hujan, ada petir, ada bencana, itu adalah buktinya adanya Allah. Nah, kalau kita sudah ada di dalam diri kita, dan ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum haitsuma kuntum wa huwa ta'maluna basir. Dan Allah, dan Dia Allah melihat kamu di mana saja, di tempat sepi, di tempat ramai, di dalam gelap terang. Allah itu bersama kita, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Itu adalah tujuan akhir puasa. Seandainya seluruh umat manusia itu menyadari, meyakini
bahwa Allah itu berada kapan dan di mana saja, maka tidak akan terjadi kejahatan, tidak akan terjadi pembunuhan, kecurangan, kebohongan. Tidak akan terjadi karena kita yakin Allah berada di mana saja. Di dalam surat Al-Kahfi juga dijelaskan, apabila ada dua orang, maka yang ketiga adalah Allah. Apabila ada tiga orang, yang keempat adalah Allah. Apabila ada 5 orang, yang keenam adalah Allah. Wa huwa ma'akum haitsu ma kuntum. Dan dia Allah bersama-sama di mana kalian berada. Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Allah itu As-Sami, yang Maha mendengar. Kalau kita yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, maka kita selalu berhati-hati memelihara kejujuran. Kejujuran dalam hal apapun, sholat ya dilaksanakan dengan tumakninah, dengan khusyuk. Kalau ada melihat, mencuri tidak berani, berkata kotor tidak berani, ada Allah. Ya kayak tadi si gembala tadi tidak berani menjual domba walaupun banyak jumlahnya, karena Allah itu ada. Demikian